bulan. Ya, ini izin perkenalan dulu, kita sapa Di hadirin yang Jepang, sudah ada. Cina, di mana? Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan mulai pengajian PCIM Jepang bekerja sama dengan PCIM se-Asia Timur yang insya Allah pada hari ini akan diisi oleh Ustadz Anwar Abbas. Dan izinkan saya, Ridwan dari PCIM Jepang untuk memandu acara pada hari ini. Mungkin sebelum dimulai, nanti ada yang ditampilkan gambar yang dikirim ke saya tadi, Ustadz ya? Ya, yang saya kirim tadi aja lah. Itu ada diperlihatkan. Siap, Ustadz. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menghadiri Zoom online pengajian buka bersama yang diadakan oleh PCIM se-Asia Timur, yaitu PCIM Jepang, PCIM Korea Selatan, PCIM Tiongkok, dan PCIM Taiwan. Acara ini juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga Islam yang ada di negara Jepang, seperti Chiba Islamic Cultural Center, Muslim Osaka, Muslim Fukuoka, keluarga Muslim Indonesia, keluarga keluarga masyarakat Islam Indonesia yang ada di Tokyo, kemudian masjid-masjid yang ada di Jepang, serta Ikatan Pekerja Perawat Indonesia di Jepang. Alhamdulillah, beliau Ustadz Anwar Abbas hari ini sudah hadir dan insya Allah akan memberikan materi tentang tema yang sangat menarik, yaitu antara ilmu dan agama. Sebelumnya saya bacakan sedikit profil beliau. Ya. Maaf. Beliau adalah Ustadz Dr. Anwar Abbas, Magister Agama. Beliau adalah PNS dosen di UIN Jakarta, Ustadz ya. UIN Jakarta. Latar belakang beliau adalah pendidikan beliau dari Mu'alimin, kemudian SPIAIN Jakarta, kemudian IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian jenjang master di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian melanjutkan di STIE IPUI, dan kemudian S3 atau doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, beliau saat ini menjadi salah satu jajaran pimpinan Pusat Muhammadiyah, beserta menjadi Ketua MUI, ya Ustaz ya, Ketua MUI Pusat di Jakarta. Baik, tidak berlama-lama, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kepada Ustadz Anwar Abbas, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah wa alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Sadaqallahul azim. Di Indonesia sekarang jam 4 kurang 15. Kalau di Jepang jam berapa? Jam 5 lebih 45, Ustaz. Berbukanya jam berapa? Berbukanya sekitar setengah jam lagi. Oh, setengah jam ya? Ya, tapi ini waktunya menyesuaikan, Ustaz. Jadi kita targetnya biasanya 45 menit. Silahkan. Ya, jadi enggak, tepatnya berapa menit lagi? Supaya saya bisa menyesuaikan diri juga lah. Jangan sampai berbuka kok kita masih memberikan pengajian. Insya Allah enggak apa-apa, Ustaz. Yang kemarin-kemarin juga kita sambil berbuka, sambil mendengarkan juga. Oh, gitu ya. Baik, bisa ditayangkan nggak apanya? Siap, Ustaz. Saya tayangkan. Sudah terlihat belum, Ustaz? Yang punya saya bisa nggak? Yang punya saya. Ini, Ustaz ya? Ya, inilah ya. Jadi begini, Syekh Syakib Arsalan ditanya oleh muridnya ya,
Limadza ta'akhkharal muslimun? Kenapa orang Islam itu terkebelakang? Lalu beliau jawab adalah karena umat Islam itu meninggalkan ajaran agamanya. Artinya umat Islam itu tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada yang sudah dinarasikan dan ada yang belum dinarasikan. Ayat-ayat Allah yang sudah dinarasikan itu kita kenal atau kita sebut dengan ayat-ayat qauliyah. Yaitu ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena wama yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Nabi dan diperbuat oleh Nabi kecuali itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Tapi ada ayat-ayat Tuhan yang belum ada narasinya. Dan ayat-ayat itu terdapat dalam alam. Ya, yang kita sebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat itu adalah tanda atau bukti terhadap kebenaran Allah. Ya, dalam keyakinan kita, al-haqqu mir rabbik. Yang namanya kebenaran itu adalah dari saya, kata Tuhan. Adik-adik saya atau anak-anak saya yang sekarang sedang kuliah di Jepang atau di Asia Timur, ya, adalah orang-orang yang sekarang menyibukkan diri dalam mencari ilmu. Timbul pertanyaan, apa isi ilmu itu? Isi ilmu itu adalah kebenaran. Ya, di mana dia mencari kebenaran tersebut? Ya, dia cari kebenaran tersebut di dalam alam dan juga bisa di dalam Al-Quran. Nah, di dalam alam itu ada hukum, ada ketentuan-ketentuan, dan dalam Al-Quran juga ada hukum dan ada ketentuan-ketentuan. Hukum dan ketentuan yang ada di dalam alam, kebenarannya absolut. Hukum yang ada dalam Al-Quran, kebenarannya juga adalah absolut. Timbul pertanyaan, mengapa kok kebenaran yang ada dalam alam itu absolut dan kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu absolut? Karena yang membuat itu benar dalam alam dan yang membuat itu benar dalam Al-Quran itu adalah Allah. Tuh, yang membuat hukum dan ketentuan yang ada dalam Al-Quran itu adalah Allah. Dan yang membuat hukum dan ketentuan yang ada dalam alam itu adalah Allah. Yang membuat air mengalir ke tempat yang lebih rendah itu adalah Allah. Yang membuat angin bertiup dari yang padat ke yang renggang itu adalah Allah. Yang membuat besi dipanaskan memuai, emas dipanaskan memuai, tembaga dipanaskan membuai, itulah Allah. Jadi yang membuat logam itu dipanaskan memuai adalah Allah. Itu adalah hukum alam. Dan saya adalah orang yang hukum alam. Kalau saya percaya terhadap adanya hukum alam, maka berarti saya percaya bahwa hukum itu dibuat oleh alam. Batu bila dimasukkan ke dalam air, maka beratnya akan berkurang. Yaitu kata orang, begitulah hukum alamnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan sama saya, kapan air rapat dengan batu? Lalu terjadi kesepakatan di mana kata batu, kalau engkau masuk ke dalam diri saya, maka beratmu akan saya kurangin. Gitu. Saya tidak tahu itu ya. Siapa, hukum apa itu yang menyatakan batu baru dimasuk ke dalam air beratnya berkurang? Itu hukum Pascal atau hukum Archimedes itu ya? Hukum apa itu? Hukum Archimedes ya? Hukum atau hukum Pascal? Saya tidak tahu. Archimedes. Kalau itu hukum Archimedes. Archimedes ya. Saya tidak percaya itu hukum Archimedes. So, kalau hukum Archimedes berarti Archimedes yang membuat.
Padahal sebelum Archimedes hidup dan sebelum Nabi Adam ada di atas bumi ini, batu kalau dijatuh masuk ke dalam air lalu diangkat oleh gorila, ya beratnya berkurang. Jadi kalau begitu kesimpulannya itu bukan hukum Archimedes. Itu adalah hukum Allah yang ditemukan oleh Archimedes, begitu bahasanya semestinya. Tuh. Tetapi kalau kita belajar batu dimasuk ke dalam ujian ujian di sekolah, batu kalau masuk ke dalam air maka beratnya berkurang. Manakah yang mana hukum Archimedes, Pascal, Boyle gitu kan? Ya kita tulis, tidak ada yang benar satupun. Ya kalau kita jawab tidak ada yang benar satupun, ya maka berarti kita tidak diluluskan gitu. Ketika kita tidak diluluskan, kita protes. Kenapa saya nggak diluluskan? Karena tidak ada jawaban yang ibu sediakan di situ gitu. Semestinya itu hukum Tuhan gitu. Cuma ditemukan oleh Archimedes gitu kan. Nah, jadi apa beda? Jadi oleh kesimpulannya adalah akan sama dengan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kebenaran yang ada dalam Al-Quran akan sama dengan kebenaran yang ada dalam alam. Timbul pertanyaan, mengapa bisa begitu? Karena kebenaran yang ada dalam alam dan kebenaran yang ada dalam Al-Quran yang membuatnya sama. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia berusaha untuk mencari kebenaran. So, orang kalau berjalan di jalan kebenaran, maka dia akan mendapatkan kemudahan. Maka dia akan mendapatkan keuntungan. Tuh. Tapi kalau orang berjalan tidak di jalan kebenaran, maka dia akan tersesat, maka dia akan mengalami kesusahan. Nah, oleh karena itu menarik bagi saya kata-kata Profesor Dr. Mukti Ali. Dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Jadi dengan ilmu hidup menjadi mudah artinya dengan tahunya kita kebenaran, maka kita akan terhindar dari kesulitan dan kesusahan, serta dari bencana dan malapetaka. Gitu. Nah, oleh karena itu apa beda antara konsep ilmu dalam Islam dengan konsep ilmu di Barat sana? Ya, kita bisa melihat dari 3 perspektif. Yang pertama dari perspektif ontologi, yang kedua dari perspektif epistemologi, yang ketiga dari perspektif aksiologi. Dari perspektif ontologi, berarti kita bicara tentang objek yang kita kaji. Apa sih yang kita kaji, yang kita jadikan sebagai objek ya, untuk kita cari di situ kebenaran, atau tempat kita mencari kebenaran. Ya, kalau orang di Barat yang menjadi objek kajiannya itu adalah alam dan manusia. Tuh, jadi ontologinya adalah alam dan manusia. Objek kajiannya adalah alam dan manusia. Nah, kumpulan dari pengetahuan dia tentang alam dan manusia akan melahirkan rumpun ilmu yang kita sebut dengan ilmu positif. Kalau dalam bidang ekonomi, ilmu ekonomi positif. Tetapi kalau dalam Islam, objek kajian kita, ontologinya tidak hanya alam, ya, tapi juga adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, kalau seandainya kumpulan pengetahuan kita tentang Al-Quran dan As-Sunnah kita susun ya, menjadi ilmu, kalau dalam bidang ekonomi, maka dia akan melahirkan ilmu ekonomi normatif. Kalau ilmu ekonomi positif,
dia menjelaskan tentang apa yang terjadi. Kalau ilmu ekonomi normatif, dia menjelaskan tentang apa yang seharusnya terjadi. Jadi dalam ilmu ekonomi normatif sangat syarat dengan nilai-nilai ya. Nah, dalam ilmu ekonomi positif, menurut mereka tidak ada nilai-nilai di situ, netral. Tapi bagi kita umat Islam, meskipun yang kita jadikan sebagai ontologi itu adalah alam, dia tidak tuna nilai. Karena begitu kita pelajari alam, maka kesimpulan kita itu akan mengantarkan kita kepada satu kesadaran tentang kemahakuasaan Allah. Begitu kita pelajari Al-Quran, maka kesimpulan kita itu akan menghantarkan kita tentang kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Jadi, bagi kita umat Islam ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tetapi ilmu yang harus kita tuntut itu harus yang bisa mengantarkan kita kepada kesadaran terhadap ketuhanan, yang bisa menghantarkan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Oleh karena itu kalau ada orang Islam belajar tentang ilmu lalu dia menjauh dari Tuhan atau dari ilmu yang dia pelajari itu dia tidak semakin dekat dengan Tuhan, maka berarti yang bersangkutan telah mendapatkan apa yang kita sebut dengan istidraj. Dia hebat, dia pintar dalam bidang keilmuan, tetapi itu tidak akan membawa manfaat bagi dirinya. Bahkan hal demikian akan menjadi beban ya. Dan mungkin barangkali termasuk dalam kategori laknat dari Allah. Nah, oleh karena itu, sebagai ilmuwan ya, hendaknya kita itu ya terserah ilmu apa saja yang kita pelajari. Kalau yang kita pelajari itu adalah alam ya, itu rumpun ilmunya ya ilmu-ilmu eksakta dan ilmu-ilmu sosial. Kalau menyangkut alam fisik nanti akan melahirkan rumpun ilmu eksakta. Kalau menyangkut manusia ya akan melahirkan ilmu sosial ya. Perilaku tentang Al-Quran maka akan melahirkan rumpun ilmu yang kita sendiri. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadi kalau Al-Quran kita pelajari, kita harus sadar betul bahwa Al-Quran itu isinya adalah kebenaran. Tetapi ketika Al-Quran itu kita pahamin, maka pemahaman kita bisa benar, bisa salah. Begitu juga dengan alam. Hukum yang ada dalam alam itu, yang dibuat oleh Tuhan, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah benar. Tetapi begitu kita pahamin, pemahaman kita bisa benar, bisa salah. Nah, kita kasih contoh lah untuk permudah ya. Dulu ada orang namanya Ptolemus. Ptolemus ini membuat kesimpulan bahwasanya matahari berputar mengelilingi bumi. Maka lahirlah teori yang disebut dengan geosentris. Ya. Tetapi kemudian teori geosentris itu dibantah oleh Kopernikus dan Galileo Galilei. Kata Kopernikus dan Galileo Galilei, bukannya matahari yang mengitari bumi, tetapi bumilah yang mengitari matahari. Itu kesimpulan Kopernikus dan Galileo Galilei ya. Di mana Kopernikus dan Galileo Galilei membantah teori dari Ptolemus. Timbul sekarang pertanyaan, bagaimana Al-Quran memandangnya?
di dalam surat apa? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan waktu pagi, wal qamari idza talaha, dan bulan termasuk bumi maksudnya itu ya, yang mengiringinya. Jadi dengan demikian kesimpulannya adalah pendapat dan pandang Kopernikus dan Galileo Galilei sejalan dengan firman Allah. Dan pendapat Ptolemus itu tidak sejalan dengan firman Allah. Gitu. Dan juga ada teori Big Bang. Dan teori Big Bang itu yang menemukannya adalah George Lemaitre tahun 1927. Kata George Lemaitre, dulu bumi dan langit ini menyatu dalam bentuk kumpalan yang padat. Kemudian meledak. Dan terbentuklah bintang gemintang. Termasuk dengan adalah matahari, bumi, bulan, Saturnus, Mars, dan lain-lain. Pluto, dan lain-lain. Teorinya atau kesimpulan dari George Lemaitre ini didukung oleh Hubble ya, di mana lewat teropongnya dia berkesimpulan bahwasanya planet-planet itu semakin menjauh, ya, bergerak semakin menjauh dari titik pusatnya begitu. Jadi kalau begitu kesimpulannya berarti memang planet-planet ini terbentuk melalui sebuah ledakan. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana Al-Quran memandangnya? Nah, dalam salah satu surat Tuhan menyatakan begini. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma. Nah, apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwasanya langit dan bumi itu dahulu merupakan satu kesatuan. Lalu kami pisahkan keduanya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya teori dari George Lemaitre itu sejalan dengan firman Allah. Tetapi kita tidak bisa menyatakan bahwasanya ya teori yang ada dalam Islam itu atau ayat itu mengikuti George Lemaitre. Tidak bisa begitu karena George Lemaitre lahirnya ya masih di awal abad 20 ya, atau di akhir abad ke-19 dia lahirnya. Tidak mungkinlah yang dahulu yang belakangan lebih dahulu dari yang di depan, gitu. Tidak mungkin lah ya. Tentu saja yang lebih dahuluan ya, yang lebih di depan daripada yang di belakang. Gitu. Cuma kesimpulan itu begini. Yang kita cari itu kan adalah kebenaran ya. Kebenaran dalam alam dan kebenaran dalam Al-Quran. Kita mencoba memahami kebenaran dalam alam dan mencoba memahami kebenaran dalam Al-Quran. Nah, bagaimana metodologinya? Metoda ya yang bisa kita pergunakan ya untuk bisa menghantarkan kita kepada kebenaran tersebut. Tuh. Ya, di antara metode itu adalah metode induktif, metode observasi, eksperimentasi, macam-macam metode. Gitu. Yang kita sebut dengan epistemologi ya. Jadi ilmu tentang mencari kebenaran, bagaimana cara mencari kebenaran. Nah, untuk alam ya salah satu metode itulah dengan pergunakan metode induktif. Artinya dari hal-hal yang parsial ya kita akan membuat kesimpulan dalam bentuk in general. Bagi contoh misalkan besi dipanaskan memuai, emas dipanaskan memuai, tembaga dipanaskan memuai, itu adalah parsial ya. Lalu kita buat kesimpulan dalam bentuk in general. Logam kalau dipanaskan memuai.
gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan metode induktif ya. Jadi dari yang parsial-parsial kita sampai kepada kesimpulan dalam bentuk yang general. Tetapi kalau dalam memahami Al-Quran, tidak bisa, bukan tidak bisa ya, rasanya metodologi yang cocok, yang tepat itu adalah ya metode deduktif. Jadi firman-firman Allah itu kita terima sebagai sebuah kebenaran. Kalau tadi, kalau alam kita cari kebenaran, kalau dalam Al-Quran itu kebenarannya sudah ada, tinggal kita buktikan. Ya misalkan contohnya, ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi berarti jual beli itu baik dan praktek riba itu tidak baik. Ya kita tinggal membuktikan betulkah praktek riba itu tidak baik gitu. Dan ada lagi sebuah praktek yang disebut oleh Tuhan dalam Al-Quran yang hukumannya luar biasa beratnya. Di mana orang yang melakukan pekerjaan tersebut itu akan disetrika jidatnya, perutnya, dan punggungnya. Gitu, sehingga hancur lebur dan ditumbuhkan kembali Allah, lalu disetrika lagi. Gitu. Zuku, rasakan oleh kamu ya. Zuku makanastum ya. Rasakan oleh kamu, inilah buah dari kamu melakukan praktek iktinas gitu kan. Nah, sekarang kita coba mempergunakan metode deduktif untuk memahami itu ya, memahami kebenaran firman Allah itu ya. Iktinas itulah sebuah praktek ya, mengidlekan uang atau menimbun uang. Jika uang itu kita timbun, ya semestinya itu begini ya. Jumlah uang itu menurut Imam Al-Ghazali harus mengikuti jumlah barang. Kalau nilai uang dengan nilai barang seimbang, ya maka itu ekonomi stabil. Tetapi kalau jumlah uang lebih banyak dari jumlah barang, maka akan terjadi inflasi. Dan kalau misalnya jumlah uang lebih sedikit dari jumlah nilai barang, maka akan terjadi deflasi. Inflasi dan deflasi adalah penyakit ekonomi. Nah, Tuhan sangat marah kepada orang yang melakukan praktek iktinas. Ya, kepada orang yang melakukan praktek menimbun uang. Kira-kira kenapa? So, kalau orang menimbun uang, maka jumlah uang yang beredar di pasar akan berkurang. Kalau jumlah uang yang beredar di pasar berkurang, maka harga akan turun. Kalau harga turun di bawah biaya produksi, maka si pengusaha akan rugi. Dan kalau pengusaha rugi, maka dia akan tutup usahanya. Kalau dia tutup usahanya, maka barang yang dia produksi tidak akan lagi bisa kita temukan di pasar. Dan kalau barang dia produksi tidak lagi bisa kita temukan di pasar, maka berarti masyarakat yang membutuhkannya tidak bisa mendapatkannya. Kalau masyarakat yang membutuhkan tidak bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan, maka berarti kesejahteraan mereka terganggu. Nah, jadi dalam Islam, orang yang mengganggu kesejahteraan orang lain, itu dicela sekali. Tuh. Praktek iktinas itu adalah mengganggu kesejahteraan orang lain. Tapi juga ada praktek lain yang dicela oleh agama kita yang bisa kita baca dari hadis-hadis Nabi. Di mana Nabi melarang praktek ihtikar. Apa itu praktek ihtikar? Praktek ihtikar adalah menimbun barang. Nah, kalau barang kita timbun, maka berarti jumlah barang yang beredar di pasar akan berkurang. Jika jumlah uang yang beredar tetap dan jumlah barang yang berada di pasar berkurang, maka harga naik. Kalau harga-harga naik, namanya inflasi, gitu kan? Nah, kalau terjadi inflasi, siapa yang terpukul? Yang terpukul adalah konsumen. Konsumen mana yang paling terpukul? Tentu adalah konsumen yang berada di lapis bawah.
Dan jumlah konsumen yang berada di lapis bawah jauh lebih besar daripada jumlah konsumen yang ada di lapis atas. Jadi dengan demikian kesimpulannya adalah orang yang melakukan praktek itikar telah mengganggu kesejahteraan orang lain. Karena dengan adanya praktek itikar harga barang akan naik. Kalau harga barang naik, maka daya beli masyarakat akan menurun. Kalau daya beli masyarakat menurun, maka kesejahteraan mereka akan menurun. Kalau kesejahteraan mereka menurun, kesehatan mereka menurun. Kalau kesehatan mereka menurun, ya mereka bisa sakit dan bahkan bisa meninggal. Jadi dengan demikian praktek iktikad ini adalah sebuah praktek yang tidak manusiawi, gitu ya. Nah, tapi juga ada cara-cara lain ya. Kalau yang sebentar ini adalah caranya namanya mempergunakan metode burhani ya. Tapi juga bisa kebenaran itu kita pergunakan dengan mempergunakan pendekatan bayani. Ya, yaitu artinya kita tafsirkan ayat satu dengan ayat yang lain, lalu kita jelaskan logikanya bagaimana, rasionalitasnya bagaimana, gitu kan? Tuh. Maka dapatlah kita menyimpulkan, dan kesimpulan itu kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Atau dengan melakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh para sufi ya, yang melakukan pendekatan irfani gitu ya. Nah, jadi cara mencari kebenaran yang terkait dengan Al-Quran bisa mempergunakan metode induktif atau burhani, dan juga bayani dan juga irfani. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah karena dia pemahaman ya, maka ada 4 kemungkinan yang akan terjadi ya. Ketika kita mempelajari alam dan memahami lalu menyimpulkan, ketika kita mempelajari Al-Quran, memahami dan menyimpulkan, maka ada 4 kemungkinan terjadi. Kemungkinan pertama adalah pemahaman kita terhadap alam benar, dan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah benar. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, tidak ada benturan di situ ya. Yang kedua, pemahaman kita terhadap alam salah, dan pemahaman kita terhadap Al-Quran salah. Juga tidak ada masalah karena ada benturan di situ. Dia baru bermasalah adalah kalau pemahaman kita terhadap alam benar dan pemahaman kita terhadap Al-Quran salah. Atau sebaliknya, pemahaman kita terhadap Al-Quran benar, tapi pemahaman kita terhadap alam salah. Gitu. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kalau di zaman awal-awal Islam, itu tidak bermasalah ya, karena orang yang bernama Ibnu Sina, ontologi ilmunya itu adalah alam dan manusia. Ibnu Sina kita kenal sebagai seorang dokter yang sangat terkenal ya. Ontologi dia adalah alam yang terutama dalam ini adalah manusia ya. Tetapi dia juga ngerti dan paham Al-Quran. Itu dia juga paham Al-Quran karena dia bisa berbahasa Arab dan dia terdidik secara cara keagamaan ya. Tetapi setelah munculnya era kegelapan, dunia pendidikan kita menjadi dikotomis. Ada orang yang tahu ilmu umum, nggak tahu ilmu agama, atau tahu dia ilmu agama, nggak tahu dia ilmu umum. Sehingga akhirnya terjadilah benturan antara saintis dengan agamawan. Kalau dahulu di zaman Ibnu Khaldun, di zaman Ibnu Sina, tidak ada benturan itu karena mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Tetapi hari ini terjadi benturan karena ada ilmuwan yang saintis tidak ngerti agama, tidak ngerti Al-Quran dan Sunnah. Ada orang yang ngerti Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak ngerti ilmu yang berhubungan dengan alam dan manusia, gitu kan? Nah, oleh karena itu menurut saya ya, selama ya kita masih mendikotomikan antara ilmu agama dengan ilmu umum,
maka selama itu pula menurut saya ya kemajuan umat Islam itu agak sulit mendorongnya. Begitu. Karena apa? Karena nanti tidak mustahil akan terjadi benturan ya antara ahli agama dengan ahli dalam bidang keilmuan umum. Begitu. Sehingga akhirnya kita repot dalam mengurusi benturan-benturan tersebut saja gitu. Nah, oleh karena itu pergi ke Teheran, saya diterima oleh orang kedua dalam hierarki kepemimpinan di Iran itu. Saya lupa nama Ayatullahnya, yang jelas posisinya di bawah Ali Khamenei. Dia bilang begini, umat Islam akan kembali memimpin dunia ya. Kita pernah memimpin dunia cukup lama ya. Di masa Daulat Bani Umayyah, di masa Daulat Abbasiyah, di masa Daulat Turki Utsmani kita cukup lama memimpin dunia. Tapi kemudian kita dikalahkan oleh Eropa dan Amerika. Tetapi menurut keyakinan Ayatullah itu umat Islam akan kembali memimpin dunia, dan umat Islam akan kembali memimpin dunia itu menurut beliau bukanlah umat Islam dari Timur Tengah, bukan dari Turki dan bukan dari Iran, tapi adalah dari Indonesia gitu. Nah, cuma saya masih ragu apakah betul ya. Menurut saya beliau mungkin salah dalam melihat peta dan bioritmik negara bangsa Indonesia ya. So, dalam kesimpulan beliau kan sana begini ya. Apalagi kalau saya hubungkan dengan teori Jeffrey Winters dan dalam bukunya Oligarki dan Noam Chomsky dalam bukunya Who Ruled the World. Di situ dinyatakan bahwasannya orang yang menjadi penentu di satu negara menurut beliau berdua itu adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Tuh. Kalau di Amerika yang menguasai sumber daya material itu adalah Yahudi ya. Ya di New York itu ya, New York itu dikenal sebagai kota Yahudi lah ya, pusat perdagangan dunia ya, tapi dikuasai dan didominasi oleh Yahudi. Kalau di negeri kita adalah dari etnisitinya China ya, mereka lah yang menguasai ekonomi gitu kan. Nah, karena mereka yang menguasai ekonomi ya, akhirnya mereka juga lah yang menguasai politik, karena politik kita transaksional gitu kan. Karena politik kita transaksional, untuk menjadi bupati wali kota itu tidak akan kurang 30 sampai 50 miliar. Untuk jadi gubernur tidak akan kurang dari 50 sampai 100 miliar. Kalau untuk jadi presiden tidak akan kurang 3,4 triliun ya. Nah, sementara kita lihat di negeri kita ya, dari 10 orang terkaya hanya satu yang beragama Islam. Padahal jumlah kita sekitar 90%. Jumlah kita 90% majority dan mereka jumlahnya hanya 10%. Tetapi representasi mereka di 10 orang terkaya 9 orang. Kita memang majority 90%, tapi representasi kita di 10 orang terkaya 1 orang. Di 20 orang terkaya di negeri ini hanya 2 orang beragama Islam. Dari 40 hanya 3. Dari 50 orang hanya 4. Itu. Sementara dalam teorinya itulah yang akan menguasai yang akan menguasai suatu negara itulah orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut gitu. Nah, oleh karena itu saya ingin menyimpulkan ya, kita umat Islam ya harus mengejar dunia dan harus mengejar akhirat gitu. Kalau saudara-saudara kita dari Yahudi dan Cina itu ya memang mereka sangat mengemuka mengejar dunianya ya. Kalau kita umat Islam ya mayoritasnya agak lebih dominan mengejar akhiratnya ya. Nah, kalau sekarang ini dengan era sekarang ini ya saya lihat juga cukup banyak juga yang mengejar dunia dan meninggalkan akhirat gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, kalau kita kejar dunia, tentu dengan ilmu. Ada kata-kata orang arif ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ada yang menyatakan itu hadis, tapi katanya dhaif itu hadis ya. Jadi kita katakan saya itu adalah kata-kata orang arif ya. Nah, oleh karena itu
kita harus menguasai ilmu dunia dan harus menguasai ilmu akhirat ya. Nah, dalam perspektif aksiologinya, karena saya ingin menyampaikan ya sebuah ilmu itu dia baru dikatakan ilmu kalau dia punya ontologi, dia punya epistemologi, dan dia harus punya aksiologi. Kalau ontologinya tadi alam, ya, dan bagi kita umat Islam tidak hanya alam, tetapi juga Al-Quran dan Sunnah. Epistemologinya ya diantaranya adalah ya induktif dan deduktif. Dan aksiologinya kalau bagi orang yang tidak beragama tentu adalah hanya kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia saja. Tapi kalau bagi kita tidak hanya kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia saja yang ingin kita kejar, tapi juga adalah kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat nanti, gitu ya. Oleh karena itu diperlukan dua kecerdasan duniawiyah dan kecerdasan ukhrawiyah. Tapi kecerdasan duniawiyah dan kecerdasan ukhrawiyah itu kita harus dituntun oleh firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul, gitu. Kalau seandainya tidak dituntun dengan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul, mungkin kita kaya, ya, tetapi kita tidak akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Jadi di dunia kita memang kaya, tetapi kita dilaknat oleh Allah, gitu kan. Dan untuk akhirat sudah jelas kita akan menjadi manusia merugi. Nah, oleh karena itu menurut saya ya judul yang diberikan kepada saya adalah kitab apa judulnya tadi Mas Ridwan yang diberikan kepada saya? Al-Quran sumber kekuatan Islam. Nah, Al-Quran sumber kekuatan Islam. Kekuatan itu kan kita pergunakan untuk meraih cita-cita dan bagi memperdapatkan kemenangan. Cita-cita kita apa? Kita ingin selamat dunia dan akhirat. Gitu. Kalau cita-cita kita ingin selamat dunia akhirat, ya kita harus tahu bagaimana mengharungi dunia ini dan bagaimana nanti mengharungi akhirat. Nah, supaya kita tahu bagaimana mengharungi dunia dan mengharungi akhirat, kita pakai buku pedoman. Nah, apa buku pedoman yang akan kita pergunakan dalam mengharungi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat? Ya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu, ya Tuhan berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Alif Lam Mim dzalikal kitab, ya yang saya sudah menurunkan kitab, ya. Di dalamnya la raiba fihi, tidak ada lagi yang perlu kamu ragukan lagi di dalamnya, ya. Dia petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang ingin merebut kasih Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang ingin mendapatkan ridho Allah. Nah, kapan ridho Allah akan dapat bersama kita? Akan didapat oleh kita. Nah, kalau seandainya hidup kita ini kita tuntun dan kita sinari dengan firman-firmannya dan dengan sunnah-sunnah Rasulnya, gitu. Nah, jadi dengan demikian kita harus bertanya kepada diri kita. Kalau ada judul film apa yang engkau cari wahai Palupi, gitu ya. Nah, kita juga bertanya kepada diri kita, apa yang engkau cari jauh-jauh ke Jepang sana, jauh-jauh ke Korea sana, apa yang kamu cari? Kalau yang kamu cari dunia, kamu akan dapat dunia, tapi kamu akan kehilangan akhirat. Tuh. Dan kata Tuhan, jangan kamu jual akhiratmu untuk duniamu. Tuh. Tapi tidak masalah kalau dunia kita jual untuk akhirat, gitu. Oleh karena itu, kata orang-orang bijak ya, kalau kamu menjadi orang yang kaya, maka hartamu jangan kamu taruh di dalam hatimu, tapi genggamlah di tanganmu. Gitu. Tuh. So kalau kita taruh dalam hati kita, sulit kita mengeluarkannya. Tapi kalau kita taruh di tangan kita, dalam genggaman kita, kapan saja diminta oleh Allah, kita akan berikan. Jadi kesimpulan saya, apa yang kita cari dalam hidup ini, ya meminjam kata-kata daripada Prof. Dr. Mukti Ali tadi, kita ingin hidup kita ini menjadi indah. Oleh karena itu, kita harus mempergunakan seni ya, untuk bisa mendapatkan keindahan itu, rasa keindahan itu. Kemudian yang kedua adalah kita ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup ini. Maka tidak kita harus mempergunakan ilmu. Gitu. Betapa susahnya lah ya. Dan berbahayanya ya.
kita mengharungi hidup ini tanpa punya ilmu. Kalau seandainya kepada kita dikasih kunci pesawat jet pribadi gitu dan kita tidak bisa menjalankannya karena tidak punya ilmunya, ya saya rasa kita tidak akan bisa berbuat apa-apa ya, dan manfaat yang kita dapat pun juga tidak. Dan kalau kita bisa pun menerbangkannya, maka tidak mustahil dalam waktu yang tidak terlalu lama ya bencana malapetaka akan datang menghampiri kita. Nah, oleh karena itu, tapi seni dan ilmu itu jangan dibiarkan bergentayangan tanpa ada nilai-nilai yang mengendalikannya. Nah, disinilah kita memerlukan agama ya. Dengan agama hidup akan menjadi terarah. Jadi dengan seni hidup jadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Karena dengan agama ya kita tahu apa yang akan kita lakukan, baik di dunia maupun untuk meraih kesuksesan nanti di hari akhirat. Itulah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih atau kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik sekali pemaparan dari beliau, Ustadz Dr. Anwar Abbas, yang kalau boleh saya nukil beberapa catatan yang penting untuk kita semua, bahwa menjadikan Al-Quran sebagai sumber kekuatan Islam itu hanya bisa diraih melalui ilmu. Dan ilmu sendiri perlu dipahami dengan metode yang deduktif, tidak hanya induktif tapi juga deduktif. Apalagi ketika sudah menyangkut kebenaran Islam, ketika sudah menyangkut kebenaran Al-Quran. Nah, kita bertugas untuk membuktikan kebenaran-kebenaran itu supaya kita tambah menjadi orang yang beriman, mendapatkan derajat ketakwaan yang lebih tinggi, serta terbebas dari penyakit istidraj. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Anwar Abbas juga bahwa kita sebaik-baiknya memanfaatkan seni itu supaya hidup kita indah, menjadikan ilmu itu sebagai sarana agar hidup kita mudah, dan menjadikan agama itu sebagai sarana supaya hidup kita terarah. Nah, untuk itu akan kami buka mungkin dialog atau pertanyaan kepada Ustadz Anwar Abbas. Ini sudah ada satu yang angkat tangan. Nah, Ibu Maryam atau Mbak Maryam, sebentar saya buka dulu. Iya, silakan. Sudah bisa unmute? Ya, silakan. Ya. Ibu Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, saat amal jariah itu bermanfaat. Nah, yang bermanfaat itu apakah ilmu agama atau ilmu pengetahuan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat. Nah, seperti apa kita itu ditingkatkan derajat kita pada saat kita berilmu oleh Allah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada lagi satu lagi Ustadz, pertanyaan di kolom chat, mungkin sedikit. Ini berat nih. Saya jawab dulu ya. Oh iya, silakan Ustadz. Saya rasa Mbak Maryam kenal Pak Habibie ya. Kenal nggak Profesor Dr. B.J. Habibie? Mbak Maryam? Jangan Mbak Maryam udah pergi dia. Masih di mute ini. Di mute ya. Rasa nggak ada orang nggak kenal B.J. Habibie ya. Timbul pertanyaan, kenapa dia sangat terkenal? Ya karena ilmunya kan. Ya karena ilmunya dia dihormatin orang ya. Dia disegani orang. Ya derajatnya menjadi lebih tinggi dari kita. Ya, kita mungkin hanya keluarga kita yang mengenal kita kan. Kalau beliau tidak hanya orang di negeri ini yang kenal dengan beliau, tapi orang di seantero bumi mengenal beliau kan begitu ya. Ada orang namanya Bill Gates, kaya raya. Timbul pertanyaan, kok dia bisa kaya raya? Nggak mungkin dia bisa menjadi kaya raya tanpa ilmu. Tuh, Mark Zuckerberg misalkan ya. Mark Zuckerberg tuh membuat apa tuh? Apa yang dia buat tuh oleh Mark Zuckerberg? Facebook, Ustaz.
Facebook ya. Saya rasa tidak ada orang nggak kenal sama dia Mark Zuckerberg ya. Karena dengan ilmunya dia bisa membuat sesuatu kan gitu ya. Dan dia menjadi kaya raya. Jadi berdempet-dempet ya. Derajatnya terangkat di mata manusia karena ilmunya, itu yang pertama. Derajatnya terangkat di mata manusia karena kekayaannya. Ya kan? Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya itulah sebabnya mungkin barangkali ya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi orang muslim dan muslimah. Atau dengan enteng-enteng saya deh, contoh-contoh enteng gitu ya. Mbak Lilis Suryani misalkan ya. Ini Mbak Lilis ini di mana nih? Di Jakarta atau di Jepang nih? Perempuan kan suka masak ya. Kalau kurang garamnya, apa yang terjadi? Makannya akan terasa hambar ya. Betul, Kalau Ustaz. terlalu banyak cabenya, apa yang terjadi? Pedas, Ustaz. Pedas kan ya. Kira hidup kita maunya apa? Makan yang enak kan gitu ya. Ya. Jangan terlalu banyak bar kan gitu ya. Timbul pertanyaan, bagaimana cara membuat makanan enak itu? Ya ada ilmunya. Tuh. Nah, yang namanya ilmu itu bisa dipelajari oleh siapa saja. Di Jakarta ini banyak sekali restoran Padang. Saya tidak tahu di Tokyo, di Jepang banyak nggak restoran Padang? Tahu nggak? Di Jakarta itu banyak restoran Padang. Tukang masaknya tahu nggak dari mana? Kebanyakan bukan dari Padang, tapi dari Sukabumi dan dari Kuningan. Tuh. Tahun 80-an pernah diadakan lomba memasak gulai kepala ikan versi orang Padang. Tahu siapa juaranya? Orang dari kota Solo. Jadi juaranya orang dari Solo, Jawa Tengah. Tuh. Makanya kalau seandainya kita berusaha ya, kuliner misalkan ya, kalau kata Pak Yusuf Kalla, kalau masakan kita enak, meskipun posisi warung kita di lorong, orang akan datang. Cuma timbul pertanyaan, bagaimana cara membuat masakan yang enak itu? Itu ada ilmunya. Itu ada ilmunya ya. Nah, sehingga akhirnya karena kita tahu ilmunya, usaha kita menjadi maju, dan kita menjadi dihormati dan terhormat ya. Gitu. Tetapi mungkin hanya dihormati oleh manusia, tapi tak dihormati oleh Allah. Maunya kita jangan hanya dihormati oleh manusia, tapi juga dihormati Allah. Tapi Allah itu Rahman Rahim sekali. Siapa saja yang ngikutin perintah saya, meskipun dia melakukan sesuatu itu bukan karena saya akan tetap beri balasan. Jadi kalau Bill Gates misalkan berbuat sesuatu bukan karena Allah, Tuhan akan beri balasan dan balasannya sudah dia terima itu. Dia menjadi manusia terkaya di dunia gitu. Dan dia dipuji-puji orang di jagat raya ini gitu ya. Tapi karena yang memotivasinya dia bukan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat gitu. Jadi barang siapa yang berbuat baik, dia akan menuai hasilnya. Ya, makanya ada hadis ya, siapa yang hijrah dari Makkah ke Madinah karena perempuan, maka dia akan mendapatkan dan dia akan bisa menikahinya. Betul. Ada sahabat yang motivasi hijrahnya karena dia ngikutin pacarnya, akhirnya dia kawin dengan wanita yang dia cintai tersebut. Faman kana hijratuhu lillah ilallah, maka hijratuhu lillah. Barang siapa hijrah karena Allah, maka dia akan mendapat ganjaran dari Allah. Makanya orang-orang yang hijrah bersama Nabi, yang lillahi ta'ala gitu ya, itu masuk surga itu. Tapi yang hijrah karena perempuan, ya kalau seandainya keimanannya tidak kuat,
dan jumlah dosa yang lebih banyak dari pahalanya, maka masuk neraka meskipun sama-sama hijrah gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi saya yang terakhir tadi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bagi saya dalam kasus Covid mungkin sangat cocok sekali ya. Ya, diangkat derajatnya itu artinya kita selamat gitu. Kita selamat ya. Nah, untuk bisa selamat itu bisa dengan iman saja, bisa juga dengan ilmu, tapi yang bagusnya dengan kedua-duanya gitu. Saya lihat ya, orang kalau imannya kuat ya, dan dia tidak takut sedikit pun juga kepada COVID ya, maka dia tidak akan stres. Kalau dia tidak stres, maka produksi kortisolnya menurun. Kalau produksi kortisolnya menurun, maka imunitas tubuhnya akan meningkat. Kalau imunitas tubuhnya meningkat, maka kemampuan tubuhnya untuk menolak virus yang masuk dalam tubuhnya akan tinggi. Sehingga mungkin barangkali kalau dia terkena, ya dia orang tanpa gejala, OTG. Tapi penyakit itu tidak terlalu membahayakan dirinya, sehingga dia selamat. Tuh. Tapi kita-kita yang lemah imannya ya, maka ketakutan kita tinggi. Sehingga produksi kortisol kita meningkat. Karena produksi kortisol kita meningkat, imunitas kita menurun. Karena imunitas kita menurun, maka virus itu mudah sekali menyerang kita. Sehingga kita kena penyakit. Sehingga kita sakit dan bahkan mungkin mati. Gitu kan ya. Tuh. Nah, yang kedua, pendekatan keilmuan ya. Yang namanya COVID itu, corona itu, belum ada obatnya. Tuh. Nah, makanya para ahli, para ilmuwan menyimpulkan ada cara untuk tidak terkena. Yang pertama, sering-sering cuci tangan. Itu kata para ilmuwan ya. Sering-sering cuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker. Dan maskernya ya harus masker yang terbaik gitu ya. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Itu saran dari ilmuwan. Dan kalau itu kita ikutin ya, insya Allah kita selamat itu. Kenapa kita bisa selamat? Ya karena kita ngikutin saran-saran dari para ilmuwan. Nah, apa isi saran itu? Ya kebenaran gitu. Benarnya mau seperti itu. Benarnya kalau kita tidak ingin terkena oleh virus, ya itu begitu caranya. Nah, dan kalau kita hubungkan dengan ajaran agama kita, dalam hadis Nabi menyatakan gini, apabila kamu mendengar di suatu negeri ada wabah melanda, maka kamu jangan masuk ke daerah tersebut. Dan kalau misalnya kamu ada di daerah itu, maka kamu jangan keluar dari daerah itu. Itu cara. Oleh Umar bin Khattab, kalau saya tidak salah, begitu taun melanda, orang disuruh pergi ke bukit. Ya, artinya isolasi diri itu kalau bahasa sekarang, isolasi diri. Dan kalau seandainya dalam bentuk ya, lockdown itu namanya itu. Tidak boleh masuk, tidak boleh itu lockdown namanya itu. Dalam bahasa ilmiah modern ya, lockdown itu. Jadi kesimpulan saya, Nabi dan Tuhan sudah ngomong jauh-jauh hari gitu ya. Baru hari ini kebenaran firman-firman Allah dan sabda Rasul terbuktikan gitu ya. Makanya bagi saya ya, betapa susahnya orang di zaman-zaman awal Islam memahami firman-firman Allah. Tetapi mereka meskipun sulit membuktikannya ya, tapi mereka menerima saja gitu. Tidak mempersoalkannya gitu. Sehingga mereka selamat gitu. Nah, bagi kita hari ini, misalkan sebagai contoh ya, amalan kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid gitu ya. Ini apa namanya? Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ini membenarkan ini ya. Untuk memudahkan kita memahami peristiwa di akhir. Bagaimana caranya Tuhan nanti membongkar perbuatan-perbuatan kita nanti di padang mahsyar, bagaimana caranya? Nah, sekarang saja udah bisa. Apa yang kita lakukan terekod kan gitu ya. Ya, jejak digitalnya ada kan gitu, jejak digitalnya ada gitu. Makanya saya tidak tahu juga ya.
kata orang, kalau seorang jenazah itu dikubur ya, meskipun sudah ratusan tahun, tapi ada bagian tubuhnya yang tidak hancur. Katanya tulang ekor. Tapi sejauh mana kebenaran itu saya nggak tahu ya. Tapi katanya itu tulang ekor gitu. Nah, jadi dengan demikian, ya dalam kesimpulan saya ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya tadi saya katakan di bagian awal ya, saya mengutip firman Allah. Mengapa ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan alhamdulillah, tapi ikro, bacalah. Ya, ikro itu derivasinya istiqro. Istiqro itu kalau bahasa Inggrisnya itu riset. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin maju ya, kita harus membaca dan melakukan riset dan eksperimentasi gitu ya. Tapi jangan hanya ikro, tapi bismi rabbik. Ya, kita baca alam, kita baca tubuh manusia, kita baca jiwa manusia ya. Tapi kita konekkan dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, Stephen Hawking ditanya oleh wartawan. Karena Stephen Hawking adalah seorang ahli astronomi ya. Mr. Stephen Hawking, bisa nggak Anda menjelaskan kepada saya, kata wartawan tersebut ya, tentang alam semesta? Kata Stephen Hawking gini, alam semesta itu merupakan sebuah sistem yang very, very complicated. Yang sangat rumit, di mana antara satu dengan lainnya saling berhubungan. Lalu ditanya oleh wartawan, siapa yang menciptakan itu? Apa jawab Stephen Hawking? Itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Ditanya lagi oleh wartawan tadi, itu urusan siapa? Itu urusan dari para the prophet. Itu urusan dari para nabi, kata beliau itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, para ilmuwan yang ada di barat itu tidak tuntas gitu dalam menjawab. Dan kalaupun dijawab ya dengan akal ya, kita tidak akan menemukan, mungkin kita sampai kepada kesimpulan akan ada yang kesalahan tentang ketuhanan ya, tapi belum tentu Tuhan yang kita sadar itu Tuhan yang sebenarnya Tuhan gitu. Seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim mencari Tuhan, tapi dia tidak ketemu dengan Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Nabi Muhammad pun juga mencari Tuhan, dan dia tidak ketemu dengan Tuhan yang sebenarnya Tuhan kan. Kapan dia baru ketemu dengan Tuhan yang sebenarnya Tuhan? Setelah wahyu diturunkan kepada beliau. Gitu. Kalau itu dalam kesimpulan saya ya, dalam pengembaraan intelektual kita ya, akhirnya intelektual kita ibarat apa tangan ya, ada batasnya, batas daya jangkaunya ada. Ya. Dan kalau misalnya kita akan menjangkau benda yang lebih jauh dari jangkau tangan kita, ya, maka kita memerlukan alat untuk menjangkaunya. Dan alat untuk menjangkau itu menurut saya adalah kitabullah wa sunnatur rasulihi. Kita boleh mempergunakan akal kita, tetapi ada hal-hal yang tidak terjamah, yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Ya, ketika akal kita tidak mampu menjangkaunya, maka kita memerlukan adanya tuntunan penuntun. Tuh. Tuntunan penuntun itulah dia yang kita sebut dengan kitabullah wa sunnatur rasuli. Sehingga kata Nabi, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kamu dua hal, intamasaktum bihima, kalau kamu mau berpegang teguh pada keduanya, falan tadillu abada, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur rasulihi. Itu kitab Allah dan sunnah rasulnya. Nah, ada orang bertanya kepada saya sekarang ini di kamar ya, yang lampunya sedang nyala. Ini kan yang menemukan lampu listrik ini kan Thomas Alva Edison ya. Berarti dia setelah melakukan sedekah jariah kan? Sedekah jariah kan? Atau ilmu nafi, ilmunya bermanfaat kan? Timbul pertanyaan, apakah dia mendapat ganjaran dari Tuhan? Kalau dia tidak bertuhankan Allah SWT, Tuhan akan berikan ganjaran kepada dia.
Tapi ganjaran hanya bersifat duniawiah. Sehingga sampai hari ini orang masih tahu dan kenal Thomas Alva Edison. Ya. Nggak ada anak murid yang belajar ilmu eksakta yang tidak tahu Thomas Alva Edison, kan gitu ya. Jadi dia sudah mendapatkan keuntungan dari ilmu yang dia peroleh, dari sedekah yang dia perbuat. Tapi karena motivasinya bukan karena Allah, dia hanya dapat duniawiahnya saja, tidak ukhrawiyahnya. Timbul pertanyaan, mau nggak kita dapat imbal duniawiah saya, tapi tidak dapat ukhrawiyah? Nggak mau lah kita. Nah, bagaimana cara supaya kita dapat juga imbal ukhrawiyahnya? Ya tidak dapat tidak, apapun yang kita lakukan, ya mulailah dengan bismillah, dan motivasi adalah untuk mencari ridho Allah gitu. Saya kalau akan bersedekah ya, itu gangguannya banyak sekali. Tuh, bisikan setannya banyak sekali. Kalau kamu kasih orang uang, maka uang kamu akan berkurang, kan gitu ya. Tuh. Baik Ustaz, ini masih ada Atau satu godaannya lagi adalah kita ingin terkenal gitu ya. Kita ingin terkenal, kita undang TV menyorot kita gitu ya. Oleh Tuhan dikasih imbalan itu. Ya saya akan terkenal karena saya seorang dermawan. Tapi saya tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di hari akhirat gitu. Karena saya melakukan itu dalam keadaan penuh keriaan. Dan Tuhan sangat tidak suka kepada orang yang kalau berbuat ria gitu. Inilah mungkin barangkali jawaban saya terhadap pertanyaan Mbak Mariam Jamilah tadi ya. Baik, satu lagi Ustaz ya, ini pertanyaan terakhir untuk menutup juga. Bagaimana Pak Kiai, apakah ada dikotomi ilmu? Mohon penjelasannya. Syukron. Hah? Dari bagaimana Pak Apa? Kiai, apakah ada dikotomi ilmu? Mohon penjelasannya. Ya kan kalau ilmu di barat itu kan ilmunya ilmu ekonomi positif, menjelaskan apa yang terjadi saja kan. Apa yang terjadi saja dan tidak ada hubungan dengan Tuhan itu. Contohnya Stephen Hawking tadi lah, Stephen Hawking. Ya. Bisa nggak Anda menjelaskan tentang alam semesta? Dia bisa jelaskan. Alam semesta ini merupakan sebuah sistem yang very very complicated itu kan. Itu aja kesimpulan itu cuma. Dia menjelaskan apa yang terjadi kan. Siapa yang menciptakannya? Itu bukan urusan saya katanya kan. Itu ilmu yang dikotomik itu. Nah, kalau saya ditanya, ya, alam ini merupakan sebuah sistem yang very very complicated. Ketika dia tanya siapa yang menciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala, gitu jawaban saya itu. Nah, sehingga akhirnya saya sadar betul bahwa kalau saya mencari ilmu ya, ilmu yang saya cari itu harus bisa mendekatkan diri saya kepada Allah. Dan kalau seandainya ilmu yang saya cari itu akan menjauhkan diri saya dari Allah ya berarti ya saya mendapatkan ilmu yang terkutuk itu. Mungkin kita dipuji oleh orang di dunia ini, tapi di mata Allah kita tidak berharga. Nah, ada satu hal yang menggembirakan hati saya hari ini ya. Kata Khairul Tanjung kepada saya, Pak Nurabas, saya kaget Pak Nurabas. Ada apa Pak Khairul? Saya diminta memberi kuliah umum di UI. Itu saya katanya seperti memberi kuliah umum di pesantren. Karena umumnya mahasiswa-mahasiswa itu berjilbab. Kita pergi ke IPB itu seperti masuk pesantren Darun Najah. Ya, kita pergi ke beberapa perguruan tinggi, ya kaget kita gitu ya. Nah, dan yang membuat saya gembira tuh gini ya. Saya pergi ke UIN Malang. Lalu saya bertemu dengan rektornya. Saya tanya sama Pak Rektor, siapa mahasiswa lulusan terbaik? Beliau jawab, mahasiswa Fakultas Teknik Pak Nurabas. Berapa IP-nya? 4. IP-nya 4. Masih ada nggak di tempat? 4,01 ada nggak ya? Pak Bambang ada nggak Bambang? 4,01 ada nggak Bambang? Enggak ya? Ada sekarang Bambang? Enggak ya? IP-nya 4. Tapi Pak Nurabas, dia hafal Al-Quran. Dia hafiz. Dia bisa membaca kitab kuning, kitab gundul. Dan orang-orang seperti itu hari ini saya lihat banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kesimpulan saya adalah the glorious era of Islam itu sudah mulai tampak oleh saya. Cuma memang tidak dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat mungkin belum ya. Tetapi ini seperti bola salju. Gitu.
Nah, saya terus terang saja ya, ya ada ayat dalam Al-Quran bunyi ini, watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Itu kalau saya terjemahkan secara bebas arti gini, era itu kata Tuhan akan saya pergilirkan di antara manusia. Jadi kesimpulannya adalah yang namanya keadidayaan dan kesuperpoweran itu ya, itu tidak akan pernah menetap pada satu bangsa. Nah, sekarang kita lihat, kita buktikan secara empirik ya. Kebenaran ayat ini nih, watilkal ayamu nudawiluha bainan nas, kita buktikan secara empirik. Dari zaman Nabi aja. Di zaman Nabi ada dua kerajaan besar, Bizantium dan Persia. Hebat luar biasa, hancur kan? Digantikan oleh daulat Bani Umayyah kan? Hebat, hancur kan? Muncul daulat Bani Abbasiyah, daulat Abbasiyah, daulat kakek saya kan? Hebat, hancur juga. Muncul daulat Turki Utsmani, hebat, hancur juga kan? Itu muncul era Eropa kan? Dan muncul era Amerika kan? Era Eropa sudah masuk era megap-megap kan? Kata John Naismith sama istrinya Patricia Abundant, abad ke-21 adalah abad bagi negara-negara Pasifik. Siapa? PricewaterhouseCoopers sama McKinsey membuat prediksi ya, bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara 4 besar PDB-nya di dunia tahun 2040-2050. 4 besar itu siapa saja? Dan 5 besarnya siapa gitu? Yang pertama adalah Cina di Timur Pasifik ya, Timur Pasifik itu kan. Yang kedua Amerika, Timur Pasifik, tapi pantai timur. Yang ketiga adalah India, dekat Timur Pasifik. Yang keempat Indonesia, Timur Pasifik. Gitu. Yang kelima antara Meksiko dengan Brasil, masih dekat Timur Pasifik. Jadi era Eropa akan berakhir dan era Amerika akan berakhir. Timbul pertanyaan, negara mana yang akan menggantikan? Tuh. Ya kata John Naismith adalah negara-negara yang berada di Pasifik. Tapi nanti yang akan terjadi adalah Amerika akan turun terus dan India naik ke atas. Indonesia, Amerika turun terus dan Indonesia naik ke atas. Jadi kita akan menjadi 3 negara terbesar. Dan nanti mungkin Meksiko atau Brazil menggantikan. Jadi kesimpulannya adalah era Amerika dan era Eropa akan berakhir. Jadi kalau hari ini kita nonton sepak bola Manchester United lawan Liverpool, maka nanti kita akan menonton Bogor United lawan Persija. Kenapa? Karena Manchester United dan Liverpool tidak lagi mampu membayar Ronaldo. Tapi Indonesia mampu membayar pemain sekaliber Ronaldo dan Lionel Messi karena pusat peradaban dunia di negeri kita, gitu kan. Kalau hari ini kita piknik misalkan ke Jepang, ke Tokyo, ke Paris, ke New York, nanti orang piknik ya ke Jogja, ya kan, ke Medan, gitu kan. Karena gedung tertinggi di dunia adalah di apa misalkan di Kalimantan misalkan kan gitu ya. Itu jadi benarlah firman tilkal ayamun nudawiluha bainan nas. Jadi oleh karena itu saya terus terang saja adalah ketika untuk negeri ini, kalau Jeffrey Winter tadi menyatakan sama Noam Chomsky, yang menjadi penentu negeri ini adalah orang yang menghasilkan sumber daya material. Siapa yang menghasilkan sumber daya material di negeri ini? Ya Cina, gitu kan. Cina berapa jumlahnya di Indonesia ini? Hanya 3% dari total penduduk. Gitu, 3%. Nah, oleh karena itu bagi saya ini tidak sehat. Nah, oleh karena itu supaya negara itu tumbuh dengan sehat ya umat Islam harus melakukan usaha dan upaya. Usaha apa yang harus dilakukan? Ya, umat Islam harus hijrah. Bukan hijrah dari Makkah ke Madinah, bukan hijrah dari Indonesia ke Malaysia, ya, tapi hijrah dalam perspektif mentality. Dari employee mentality kepada entrepreneurship mentality. Gitu. Dan kalau seandainya kita bisa melakukan ini, ya jadi Anda kalau udah pulang nanti jangan jadi karyawan lah. Nah, karena itu berapa? Saya ini hari Minggu kemarin, kaget juga saya seorang anak muda umur 34 tahun, punya karyawan 600 orang. Dia lulusan UHAMKA, Universitas Profesor Dr. Hamka, S1-nya dan apotekernya juga lulusan UHAMKA. Ya, lalu dia mendirikan pabrik obat. Dan sekarang usaha dia kalau kosmetik itu SR12 namanya, SR12. Dan juga ada juga dia membuat startup Sinar 12. Dalam benak dia itu adalah
salah satu kelemahan pengusaha-pengusaha kita Indonesia ini adalah mereka fokus untuk menggarap pasar dalam negeri. Dan menurut saya, kata beliau, kalau kita hanya menggarap pasar dalam negeri, berarti pasar kita sangat kecil. Kalau kita harus menggarap pasar global. Dalam benak saya badannya kecil, kayak masih anak SMA aja baru ya, badannya kayak anak SMA. Ya kayak si Ridwan ini lah badannya kecil-kecil gitu ya. Tapi otaknya besar sekali. Dan yang mengejutkan saya adalah, untuk mendukung konsepnya itu, dia butuh sumber daya SDM. Tapi dia tidak menemukan SDM yang dia butuhkan dari ITB, dari UI, dari Gajah Mada. Dia tidak menemukan itu. Dia merekrut ya lulusan dari Inggris yang sudah diangkat menjadi pejabat di Samsung. Di Samsung. Dia pajak itu. Nah, kalau dia pajak kan berarti gajinya lebih besar daripada di Samsung kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi kesimpulan saya ya, anak-anak muda sekarang ini di Indonesia kita ini, negeri kita ini memang luar biasa. Dan saya mengharapkan anak-anak saya dan adik-adik saya yang sedang kuliah di Jepang dan di berbagai negara ini, ya, tolonglah berserius-serius ya. Rebutlah ilmu itu, kuasa ilmu itu, dan nanti dengan ilmu itu ya berusahalah, bukalah usaha ya secara mandiri. Apapun ilmu kita, kita bisa dengan ilmu kita itu ya untuk menjadi orang yang mandiri gitu ya. Jadi kita tidak usah pulang lalu melamar-lamar pakai ijazah ya untuk melamar di Indosat, di mana jadi pegawai negeri gitu ya. Nah, di bagian akhir saya ingin menjelaskan ya sedikit saja tentang Deddy Corbuzier. Apa kata Deddy Corbuzier ya? Di masa depan orang tidak lagi akan bertanya kepada kita apa ijazah Anda dan Anda tamatan mana. Tuh. Dan orang-orang yang melamar ke tempat saya, kata Deddy Corbuzier, tidak pernah saya tanya ijazah. Tapi yang saya tanya adalah apa yang bisa Anda sumbangkan kepada perusahaan saya. Tuh. Dan saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali anak gontor yang tidak mendapatkan ilmu yang memadai tentang IT, tapi ahli IT. Ketika saya tanya sama dia, kok Anda bisa ahli IT? Di mana Anda belajar? Belajar sendiri, Pak Narbas. Gitu. Nah, jadi motivasinya untuk sukses tinggi ya, sehingga mendorong dia untuk menjadi ahli tentang IT ya, dan dia bisa hidup ya, dan hidupnya menurut saya sangat lumayan lah ya dengan ilmunya itu. Nah, itulah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang maaf karena sudah berbuka, mungkin barangkali di Jepang ya. Selamat berbuka dan selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa sebulan penuh dalam Ramadan ini akan bisa kita lalui dengan baik ya. Dan kalau bisa kita doakan supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sangat positif sekali bagaimana Ustadz Anwar Abbas menyampaikan menjadikan Al-Quran sebagai kekuatan kita. Dan tentunya ilmu yang kita pelajari, insya Allah kita niatkan bersama-sama untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan selamat buka bagi rekan-rekan yang ada di Jepang ataupun di sekitarnya. Begitu juga dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia bagian tengah ya. Selamat berbuka dan semoga Allah menerima pahala puasa hari ini. Untuk menutup acara kajian pada malam sore hari ini, kami mohon Ustadz Anwar Abbas untuk memimpin doa. Mas Ridwan aja yang nutup. Baca doa. Baik, kita akhiri dengan doa bersama ya. Kita mohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min halin ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.